Selamat pagi Bu Gin dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menyajikan video pembahasan mengenai topik kami tentang pengauditan siklus pembelian dan pelunasan piutang. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica Delturis Jonvin dengan NIM 21002. Saya Distiawati dengan NIM 21052. Saya Gracia Seveli Novianti Talumepa dengan NIM 21020. Saya Maria Arbi Parkiatri dengan NIM 21054. Saya Agustin Wahyuningsi dengan NIM 21035. Saya Albertus Brata Surya dengan NIM 21015. Selamat menyaksikan. Yang pertama, akun-akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan pengauditan atas siklus pembelian dan pembayaran untuk menilai apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh pembelian barang dan jasa serta pengeluaran kas untuk pembelian tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ada 3 kelompok transaksi yang tercantum dalam siklus ini, yaitu yang pertama pembelian barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga retur pembelian dan potongan pembelian. Fungsi-fungsi bisnis dan dokumen, serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Siklus pembelian dan pembayaran menyangkut pengambilan keputusan dan proses untuk mendapatkan barang dan jasa untuk menyelenggarakan suatu bisnis. Berikutnya pembuatan order pembelian. Pengajuan permintaan untuk membeli barang atau jasa oleh pejabat perusahaan klien adalah kegiatan awal siklus ini. Dokumen-dokumen yang lazim digunakan meliputi yang pertama ada permintaan pembelian. Formulir permintaan pembelian digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh pejabat perusahaan yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan pembelian. Yang kedua ada order pembelian. Dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari pemasok. Penerimaan barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan dari pemasok adalah saat yang paling kritis dalam siklus ini karena kebanyakan perusahaan dipakai untuk mengakui pembelian dan utang yang bersangkutan agar kontrol berjalan dengan baik dan kondisi barang yang diterima. Yang berikutnya, pengakuan kewajiban utang. Dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang lazim digunakan yaitu ada 8 dokumen dan catatan. Yang pertama ada faktur dari pemasok, yang kedua memo debit, yang ketiga voucher, yang keempat file transaksi pembelian, yang kelima jurnal pembelian, yang keenam master file utama usaha, yang ketujuh daftar utang usaha, laporan dari pemasok. Pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Pembayaran untuk pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran yang akan diperiksa auditor meliputi cek, file transaksi pengeluaran kas, serta jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk cek sendiri biasa digunakan untuk pembayaran pembelian pada saat kewajiban jatuh tempo. Lalu ada file transaksi pengeluaran kas. Nah, file ini dihasilkan oleh komputer yang meliputi seluruh transaksi pengeluaran kas yang diolah sistem akuntansi untuk suatu periode waktu tertentu. Mungkin per hari, per minggu, atau per tahun. Lalu yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, adalah daftar atau laporan yang dihasilkan dari file transaksi pengeluaran kas yang mencakup seluruh transaksi pada suatu periode waktu tertentu. Metodologi untuk perancangan, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi terbagi dalam 2, yaitu pengujian pembelian dan pengujian pengeluaran kas. Nah, pengujian pembelian sendiri itu adalah berkaitan dengan order pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang. Nah, lalu ada pengujian pengeluaran kas. Itu berkaitan dengan pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Nah, jika kalian melihat di buku Al Haryono Yusuf, kalian bisa melihat tabel yang sudah saya tampilkan di samping ini. Nah, tabel ini berisi mengenai siklus pembelian dan pembayaran menggunakan metodologi perancangan, pengujian, dan pengendalian substantif. Nah, itu bisa dilihat ada pemahaman pengendalian internal,
pembelian dan pembayaran. Lalu ada penetapan resiko, pengendalian direncanakan, lalu ada penentuan hasil pengujian pengendalian, lalu ada perancangan pengujian, pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk memenuhi tujuan audit di golongan transaksi. Nah, itu terdiri dari prosedur audit, ukuran sampel, unsur-unsur yang dipilih, dan saat. Pemahaman pengendalian internal. Pemahaman tentang pengendalian internal untuk siklus pembelian dan pembayaran sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko dapat diperoleh auditor dengan cara mempelajari bagian alir pada perusahaan klien, mereview daftar pertanyaan pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian mengikuti jejak transaksi, pembelian dan pengeluaran kas. Selanjutnya adalah menentukan luasnya pengujian pengendalian. Jadi, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti bahwa suatu perusahaan telah menjalankan pengendalian internalnya secara efektif. Cara yang dapat diambil dalam menentukan luas pengujian pengendalian tersebut meliputi yang pertama, ada identifikasi dan pemahaman terhadap proses pembelian dan pembayaran perusahaan. Kemudian yang kedua, evaluasi pengendalian yang internal yang ada seperti persetujuan atas pembelian, pemisahan tugas, dan rekonsiliasi akun. Dan yang ketiga, menentukan tingkat resiko terhadap proses tersebut. Yang keempat, menentukan metode pengujian yang sesuai, seperti pengujian dokumen, wawancara, atau observasi. Kemudian, selanjutnya, menentukan sampel transaksi yang akan diuji. Dan berikutnya, melakukan pengujian terhadap sampel transaksi yang dipilih untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir, menganalisis hasil pengujian untuk menentukan apakah pengendalian internal berfungsi dengan baik atau memerlukan perbaikan. Dan yang berikutnya, ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi pembelian. Ada beberapa tujuan utama yang mendasari rancangan pengujian pengendalian pada golongan transaksi ini. Yang pertama adalah pembelian terbukukan adalah barang dan jasa yang diterima atau keterjadian. Kemudian yang kedua, pembelian yang terjadi telah dibukukan atau kelengkapan. Kemudian yang ketiga, pembelian dicatat dengan akurat atau ketelitian. Berikutnya, ada sampling atribut. Jadi apa sih ini sampling atribut? Sampling atribut adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam audit dan pengendalian kualitas untuk menilai kepatuhan atau ketidakpatuhan elemen tertentu dalam populasi yang diuji. Jadi elemen populasi yang dimaksud di sini ini merujuk pada semua item atau entitas yang relevan dalam audit, seperti transaksi keuangan yang berupa penjualan, penerimaan kas. Kemudian ada dokumen pendukung yang berupa faktur, kwitansi, surat perintah pembelian, dan dokumen lainnya yang memvalidasi transaksi tersebut. Kemudian ada juga saldo akun, dan yang terakhir ada catatan pelaporan dan dokumentasi yang dapat berupa catatan jurnal, laporan keuangan, dan laporan manajemen. Selanjutnya yaitu metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Sebelumnya, apa sih itu utang usaha? Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar yang timbul karena adanya pembelian barang dan jasa yang telah diterima dalam kegiatan normal perusahaan. Utang usaha harus dibedakan dari utang biaya dan kewajiban utang bunga. Mengapa demikian? Karena kewajiban merupakan utang usaha yang hanya apabila total kewajiban tersebut diketahui dan terutang pada tanggal neraca. Kemudian, metodologi ini memiliki 3 tahapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi utang usaha pada tahap pertama. Pada tahap ini, perusahaan fokus pada upaya memperbaiki manajemen aktivitas rantai pemasokan yang telah mengubah berbagai hal dalam rancangan sistem yang digunakan untuk menginisiasi dan mencatat aktivitas pembelian dan pembayaran. Kemudian, perubahan-perubahan ini bisa meningkatkan resiko bisnis secara signifikan. Contohnya, pemasok bisa memiliki akses yang lebih besar pada catatan utang usaha yang memungkinkan mereka untuk secara terus-menerus memonitori saldo utang usaha dan melakukan rekonsiliasi rinci transaksi. Selanjutnya adalah menetapkan
materialitas kinerja dan menilai risiko inheren tahap pertama. Seperti halnya piutang, jumlah besar transaksi bisa mempengaruhi utang usaha. Auditor biasanya menetapkan materialitas kinerja untuk utang usaha relatif tinggi. Dengan alasan yang sama, auditor sering menilai risiko inheren pada tingkat medium atau tingkat tinggi. Mereka biasanya menaruh perhatian pada tujuan kelengkapan dan tujuan saldo pisah batas karena potensi terjadinya kurang saji dalam saldo utang usaha. Selanjutnya, kita masuk ke menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Dalam melakukan pengujian pengendalian, auditor harus menentukan risiko pengendalian untuk setiap golongan transaksi dan merancang pengujian pengendalian transaksi dan prosedur analisis untuk setiap siklus akuntansi. Auditor juga harus mengevaluasi bukti yang diperoleh dan menentukan tingkat risiko pengendalian yang dinilai. Sedangkan dalam melakukan pengujian substantif, auditor harus melakukan pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Pengujian rinci dilakukan pada setiap golongan transaksi, saldo, akun, dan pengakuan. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis dapat dilakukan sendiri atau dalam kombinasi dengan pengujian rinci sebagai prosedur substantif. Dalam merancang dan melaksanakan prosedur analitis, auditor harus memahami bisnis dan industri klien serta mengidentifikasi pola dalam data keuangan. Auditor juga harus menganalisis hubungan antara data keuangan yang relevan dan membandingkan data keuangan dengan data historis dan data industri. Selanjutnya, kita masuk ke merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha. Pengujian rinci dapat membantu auditor dalam mengevaluasi keakuratan saldo akun utang usaha dan mengidentifikasi saldo dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada pengujian liabilitas sesudah tanggal neraca. Prosedur audit yang digunakan untuk mencari utang tidak dicatat adalah periksa dokumen pendukung untuk pengeluaran kas sesudah tanggal neraca, yaitu apabila pembayaran itu untuk pembayaran utang periode ini, auditor harus mencari ke daftar utang usaha dan untuk memastikan apakah utang tercantum dalam daftar utang usaha. Kemudian yang kedua, periksa dokumen pendukung untuk faktur tagihan yang belum dibayar sampai dengan beberapa minggu setelah akhir tahun. Telusur dari laporan pemasok yang menunjukkan saldo terutang ke daftar saldo utang usaha. Apabila klien menyimpan arsip laporan bulanan dari pemasok, auditor dapat menelusur setiap laporan yang menunjukkan saldo terutang pada setiap tanggal neraca ke daftar utang usaha untuk memastikan telah dimasukkan sebagai utang usaha. Pengiriman konfirmasi kepada pemasok yang memiliki hubungan bisnis dengan klien. Auditor dapat menggunakan prosedur ini jika dipandang perlu untuk menguji nama pemasok yang tidak tercantum dalam daftar utang, terdapat transaksi yang dihilangkan, atau saldonya tidak sesuai dengan catatan. Berikutnya, pengujian pisah batas. Dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang dibukukan beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah tanggal neraca telah dibukukan pada periode yang tepat. Terdapat dua aspek, yaitu hubungan antara pisah batas dengan observasi fisik persediaan dan penentuan jumlah persediaan dalam perjalanan. Keandalan bukti. Auditor harus memahami keandalan relatif bukti yang biasa digunakan untuk memeriksa utang usaha, yaitu faktur penjual, laporan dari penjual, dan konfirmasi. Yang terakhir, ukuran sampel. Auditor harus mempertimbangkan ukuran sampel dalam audit atas utang usaha. Dalam pengujian utang usaha, ukuran sampel sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti materialitas utang usaha, jumlah akun yang ada, hasil penilaian risiko pengendalian, dan hasil audit tahun lalu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.